Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istri Baregoran, saya dari Prodi PPKN. Di sini saya akan mereview kembali 3 materi, yaitu materi yang pertama hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Materi yang kedua yaitu integrasi nilai Indonesia dan materi yang ketiga yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang pertama yang akan saya review yaitu hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan terdiri dari kata pendidikan dan kewarganegaraan, yang dimana keduanya memiliki pengertian masing-masing. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran guna mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Sedangkan kewarganegaraan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan ataupun berkaitan dengan warga negara. Nah, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk peserta didik sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik dan diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang ada dan memiliki pengaruh-pengaruh positif dari berbagai kalangan, baik itu kalangan masyarakat, sekolah maupun orang tua. Dan semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir secara kritis, analitis, logis, serta mampu bersikap dan bertindak secara demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ada dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, PKN itu sendiri berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi histori, sosiologis, maupun politik. Nah, PPKN mampu menghadapi setiap dinamika dalam sistem ketatanegaraan serta pemerintahan, dan juga menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mereview materi yang kedua yaitu integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran, kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional sendiri berasal dari kata nation yang merupakan dari Inggris sendiri, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Nah, jika keduanya digabungkan, maka integrasi nasional berarti proses mempersatukan bagian-bagian, unsur-unsur atau elemen-elemen yang sudah terpisah atau sudah terpecah dari masyarakat, disatukan menjadi kesatuan yang bulat dan membentuk satu bangsa atau nasional. Nah, di sini kita akan melihat jenis-jenis dari integrasi nasional sendiri. Jenis-jenis integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit atau elit massa, integrasi tingkah laku. Nah, di integrasi nasional juga mencakup dimensi dan aspek-aspeknya. Nah, dimensi dari integrasi nasional sendiri yaitu yang mencakup dimensi vertikal maupun horizontal. Sedangkan aspek dari integrasi nasional itu sendiri yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, lawan kata dari integrasi adalah disintegrasi. Jika dilihat integrasi adalah sebuah persatuan, maksudnya keseluruhan, kesatuan, keterpaduan. Jika dilawankan berarti ada pertentangan, maka lawan dari integrasi sendiri berarti disintegrasi, yang memiliki arti bahwa adanya pertentangan, pertikaian, perpecahan, dan konflik. Nah, dari semuanya itu ada berbagai model
integrasi di Indonesia yang berlangsung. Model integrasi yang pertama yang berlangsung di Indonesia yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga yaitu yang sedang berlangsung dan sedang kita jalani yaitu model integrasi nasional Indonesia. Ada 5 strategi dalam pengembangan integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, adanya kekuatan politik kepemimpinan, dan yang kedua adanya gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan partai politik. Yang keempat, adanya ideologi nasional, dan yang kelima yaitu pembangunan ekonomi. Nah, integrasi bangsa diperlukan untuk memiliki kesadaran dalam identitas bersama dan mampu menguatkan identitas nasional serta mampu membangun persatuan bangsa. Saya akan mereview materi yang ketiga yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan melihat konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit berarti sebuah dokumen atau seperangkat dokumen yang di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan dasar dalam menyelenggarakan negara. Nah, konstitusi dalam arti luas berarti sebuah peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang di dalamnya peraturan itu menentukan bagaimana suatu lembaga negara itu dibentuk dan dijalankan. Konstitusi itu diperlukan guna untuk membatasi dan membagi kekuasaan bagi penguasa maupun pemerintah guna agar tidak melakukan penyelewengan atau melakukan sewenang-wenang dalam menjalankan tugas mereka. Dan juga konstitusi itu diperlukan guna untuk menjamin HAM bagi warga negara. Konstitusi juga memiliki muatan-muatan materi yang dimana muatan-muatan materi itu mencakup organisasi negara, HAM, prosedur dalam mengubah undang-undang dasar, dan juga larangan dalam mengubah sifat-sifat undang-undang dasar negara tertentu, dan juga cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Pada awal era reformasi terjadilah perubahan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang dimana belum cukup landasan kehidupan secara demokratis dan pemberdayaan rakyat serta penghormatan HAM. Maka dari itu dalam perkembangannya MPR melakukan perubahan selama 4 kali secara bertahap dan sistematis. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, kekuasaan terbesar berada di tangan Presiden, dan pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir. Nah, era perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 1983 tentang referendum yang berisi tentang ada pembatasan masa jabatan antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai HAM yang mengawali perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia. Secara normatif, isi dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketika keduanya saling bertentangan, maka akan melahirkan atau menimbulkan masalah konstitusionalitas dalam undang-undang tersebut. Nah, warga negara juga bisa mengajukan pengujian
pengujian terhadap konstitusionalitas terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya atas materi yang saya review dari ketiga materi tersebut. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.